Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against us. Our Father in heaven, lead us not into temptation. Come on. But God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power. Shalom Helpers Community. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Mari malam hari ini kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama taruh dulu semua yang membuat kita terganggu. Mari semuanya mati notifikasi kita taruh semua yang mengganggu kita. Dan hari ini kita mau fokusin diri kita untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Kita percaya Allah kita Allah yang perkasa. Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari teman-teman kita mau katakan lagu ini dari awal. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita percaya Allah kita Allah yang perkasa. Kita percaya Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Apapun musim kehidupan kita, pastikan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Pastikan hati kita tetap menyala-nyala untuk memuji menyembah Tuhan. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,
surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Katakan, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah muji Tuhan, kita udah seru-seruan bareng, ini saatnya kita mau tundukin kepala kita mau pejamin mata kita, dan kita mau kasih hati kita buat Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan sebelum kita terima pesan firman Tuhan. Mari sama-sama pejamkan matamu malam hari ini. Mari sama-sama bawa penyembahanmu malam hari ini. Mari sama-sama fokusin hatimu, fokusin pikiranmu, dan bawa hidupmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Kau Allah yang besar. Glory, haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau besar Tuhan. Kami memuja-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar kata-kata ini boleh jadi doa setiap kami. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih kalau setiap kami masih dikasih kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Even orang-orang di luar sana yang gak kenal sama Tuhan gak bisa ngerasain hal yang sama setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami rindu untuk dengerin apa yang menjadi pesannya Tuhan buat setiap kami, yang menjadi surat cintanya Tuhan buat setiap kami. Izinkan kami punya hati seorang murid yang mau mendengar. Izinkan kami punya telinga seorang murid dan hati yang mau diajar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi orang yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar teman-teman? Gak nyangka kita sudah masuk di bulan April ya. Sudah minggu keempat. Teman-teman, saya berharap kita bertemu secepatnya. Tapi selama online jangan lupa tetap untuk ikut ibadah. Amin. Oke, teman-teman, bersyukur buat banyak cerita dari teman-teman yang sudah menang dari pergumulannya, yang sudah mulai ketemu titik terang di tengah kegelapan, di tengah masalahmu. Hari ini mungkin ada yang sembuh dari penyakitnya. Praise the Lord, puji Tuhan. Mungkin ada yang sedang kasmaran, mungkin ada yang sedang jatuh cinta kembali sama Tuhan, menemukan kembali kasih mula-mulanya. Saya bersyukur selalu teman-teman. Jangan lupa untuk kita tetap mengucap syukur apapun keadaanmu hari ini, sebab Tuhan yang merancangkan semua kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Teman-teman, mungkin opposite dari itu, kebalikan dari itu, teman-teman mungkin banyak yang masih merasa, wah, saya masih belum menemukan titik terang dari masalah saya. Saya masih melihat papa mama saya berantem. Saya masih melihat keluarga saya berantakan. Saya melihat mungkin banyak dari teman saya dipanggil pulang sama Tuhan hari-hari ini. Apapun masalahmu hari-hari ini, sih cuma mau bilang, guys, sabar, tenang, angkat kepalamu, wahai pahlawan.
Sebab saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar buat kamu. Amin. Mungkin kamu merasa sudah lelah di masa kamu merasa sudah gak ketemu lagi titik terangnya. It's okay. Tunggu sama-sama sampai kita berbuah, sampai kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan sampai pada kesudahannya, Dia panggil kamu dan saya pulang. Dengan ucapan yang manis Dia berkata, masuklah hai hambaku yang setia, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, gue cuma bisa bilang, itu kan yang kita tunggu selama ini. Itu kan yang kita tunggu selama ini, teman-teman. Menyenangkan Tuhan, melayani Dia. Sabar, sedikit lagi Tuhan punya rencana atas hidupmu. Well anyway, beberapa bulan ini ke depan kita sudah seperti yang teman saya Aldi Mancini sudah sampaikan tentunya. Kita akan bahas tentang Bible Heroes selama beberapa bulan ke depan. Kita para mentor disuruh memilih tokoh favorit kita. Dan teman-teman mungkin yang banyak yang kenal saya dari dulu saya suka sekali 2 tokoh Alkitab ini. Kita buka sama-sama yuk. Karena 2 tokoh ini hampir mirip. Saya mau bahas satu dulu. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Sekali lagi saya mau bilang, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Teman-teman, keren banget. Sampai 2 kali dibilang Henok hidupnya bergaul dengan Allah. Wow, jujur gue waktu baca, gue cuma mikir gini, tokoh yang satu ini unik. Mungkin teman-teman gak pernah dengar namanya Henok. Siapa Henok? Atau mungkin waktu kalian baca Alkitab kalian gak ngeh, karena memang Henok ini dibahas sangat sedikit di Alkitab. Ya teman-teman, satu lagi di ayat Ibrani 11 ayat 5 kita baca lagi ya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Wow, teman-teman, kalau kalian baca Alkitab cuma ada 2. Yang meninggalnya itu langsung dibawa Tuhan naik. Dia tidak mengalami kematian. 1 Henok, 2 Elia. Saya gak mau fokus tentang Elia. Kita mau sama-sama hari ini belajar tentang Henok ya. Well, waktu gue tulis khotbahnya, jujur gue cuma bilang gini, Tuhan, sejauh apa sampai saya bisa bilang saya ini bergaul karib sama Tuhan? Tuhan, apakah saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Gue cuma mikir itu sepanjang gue khotbah. Waktu gue tulis khotbah ini. Kita belajar ya sama-sama dari Henok. Ada 2 hal dari Henok yang kita bisa pelajari. Henok itu orangnya berbeda dari orang sekitar saat itu. Dia melakukan kehendak Tuhan pada masa itu. Dia adalah orang yang luar biasa. Teman-teman kalau baca nanti kita sama-sama akan pelajari kenapa saya bisa bilang dia melakukan kehendak Tuhan pada masa itu. Kenapa dia bisa hidup berbeda pada masa itu. Karena dia begitu mencintai Tuhan. Dia begitu luar biasa mengejar Allahnya. Hari-hari ini saya berdoa biar kita semua sama-sama bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang bergaul karib dengan Allah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini saya mau tanya, teman-teman, apa sih yang kamu kejar? Apa yang saya kejar? Apa yang hari-hari ini kita sedang kejar? Popularitas, kekayaan, sukses, apa? Apa yang sedang kamu kejar hari-hari ini? It's okay. Gak apa-apa kamu kejar semua mimpimu, it's okay. Tapi saya boleh gak ingetin teman-teman satu hal? Jangan sampai itu membutakan kita dari tujuan kita. Di 1 Yohanes 2:17 berkata gini,
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini anyway benar, sedang lenyap dalam keinginannya. Kita dibuat insecure di mana-mana, lihat Instagram. Wah gila, temen gue udah pencapaiannya ini, udah pencapaiannya itu. Apa yang sedang kita kejar hari-hari ini? Yuk balik lagi, hampiri Tuhanmu lagi. Dia rindu bergaul intim denganmu dan saya hari ini. Amin. Yang kedua teman-teman, Henok itu kalau kalian baca, Henok tuh gak punya jabatan apapun. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang raja, dia bukan seorang guru besar, bukan. Gak ada jabatan khusus buat dia di Alkitab catat. Gak ada. Bukan orang sakti seperti yang lain, enggak. Enggak ada jabatan khusus. Tapi fungsinya khusus. Fungsinya jelas. Hari-hari ini teman-teman, siapapun kamu di rumah. Kok tapi kan gue cuman volunteer. Kok tapi kan gue cuman jemaat biasa. Kita sama-sama baca yuk. Di Yudas 1 ayat 4-5. Ini ayat Henok yang ketiga. Jadi Henok cuma dibahas di 3 kitab ini. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Hari itu teman-teman bayangin, baru keturunan ketujuh Adam loh. Memang Adam waktu itu hidupnya bisa 800-900 tahun, tapi baru keturunan ketujuhnya Adam. Berarti udah sebobrok itu hari itu dunia. Dan dia menginjil ke teman-temannya, dia ingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan akan datang, dia bernubuat. Sekali lagi dia gak punya jabatan khusus. Oh harus mentor kok yang khotbah. Oh harus mentor kok yang sampaikan Injil ke teman-teman. No. Mulai dari kamu. Jabatannya gak perlu ada. Tapi fungsimu khusus, fungsimu jelas untuk menyenangkan dia, untuk melayani Tuhanmu. Mulai perkenalkan Tuhan kepada teman-teman dan keluargamu. Guys, jangan keep it for yourself. Jangan kamu simpan untuk dirimu sendiri keselamatan itu. Apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, sampaikan lagi dengan cuma-cuma. Jangan biarkan teman-temanmu, jangan biarkan keluargamu ketinggalan. Kita mau sama-sama pulang bersama kan? Itu tujuannya. Kita lanjut teman-teman. Belajar dari tokoh kedua. Saya sangat suka. Yang pertama tadi Henok, kita bisa belajar 1, bergaul dengan Tuhan. 2, gak perlu jabatan khusus, hanya fungsimu khusus dan jelas. Kita lanjut belajar dari tokoh saya yang kedua. Hari itu ada seorang raja yang mencintai Tuhan, tapi ternyata di masa akhir hidupnya, di masa akhir jabatannya, dia ditolak Tuhan. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, teman-teman, Saul itu orang yang luar biasa, raja yang dipilih sama seisi bangsa Israel hari itu, yang dipilih Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sama ya, sama kayak Henok, kurang lebih sama. Daud tuh begitu luar biasa. Di ayat Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis gini, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. A man after God's own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia dijuluki seperti itu di Alkitab, karena hidup dia begitu luar biasa. Ya teman-teman, wah Daud terkenal di mana-mana teman-teman.
Mungkin kamu juga tahu. Jadi kalau ditanya kenapa Daud bisa berkenan? Banyak sekali. Daud di Mazmur 57 ayat 8 dia bilang begini, bangunlah hai kecapi, bangunlah hai gambus, aku hendak membangunkan fajar. Dia cari Tuhan di waktu kita semua tidur. Dia cari Tuhan di waktu kita semua lengah. Daud, apalagi waktu lagi hidup enak di istana, wah dia udah jadi orang kaya, dia udah orang yang luar biasa. Ketika dia jalan, kemudian dia lihat kemah satu kecil, isinya bait Allah. Teman-teman, hari itu hati dia sedih. Dia berpikir, gila ya, gue udah hidup di istana, tapi Tuhan gue tinggal di kemah kecil, gak keurus. Dia sedih, dia rindu bangun kemah yang mana dia bilang 24/7, 24 jam di kemah itu akan ada pemuji dan penyembah, tidak pernah berhenti. Yang hari ini kita kenal sebagai Pondok Daud. Teman-teman, Daud hampir semua perkataan dia adalah mazmur. Dia ngomong sesuatu jadi lagu. Bisa bayangin ya, semua perkataan yang keluar jadi penyembahan. Luar biasa. Daud setia sama perkara kecil. Waktu cuma dikasih kambing domba 2-3, dia rawat, dia jaga dengan sepenuh hatinya. Daud yang berani bilang, Tuhan boleh ambil semuanya, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Daud begitu luar biasa. Dia mengusir setan hanya dengan main musik. Terlalu banyak yang hari itu Daud lakukan, sehingga mungkin Tuhan kelepek-kelepek gitu ya. Bahasa gua gitu ya. Begitu banyak sehingga dia disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini saya gak mau belajar dari plusnya Daud. Saya mau kita sama-sama belajar dari apa kesalahan Daud. Teman-teman, tadi Henok kita belajar ya tentang kelebihannya. Hari ini kita belajar yuk tentang kekurangannya Daud. Semua tahu Daud membuktikan bahwa manusia itu bisa salah. Tapi bukan diperbolehkan. Tapi memang manusia seringkali jatuh, walaupun tidak diperbolehkan. Itulah sifat dasar manusia ya. Hari itu dia tertarik sama Batsheba, dia lagi di soto rumah gitu di atas. Dia lihat, wah ada cewek cantik gitu kan, kurang lebih begitu. Udah gitu dia pikir, wah tapi dia udah bersuami, si Uria namanya. Ya kan, dia pikir, wah udahlah. Dia bikin satu skenario teman-teman. Sutradara hebat Daud ini. Dia begitu luar biasa, dia bikin skenario. Dia panggil Uria datang sini. Dikasih surat, nih kamu bawa ke Yoab, kamu sampaikan surat ini. Lu bayangin, dia pegang surat kematian dia sendiri. Isinya cuma dibilang gini, tolong Yoab gitu ya maksudnya, tolong kamu taruh Uria barisan paling depan. Hari itu perang kalau barisnya paling depan pasti mati. Pasti mati. Dan benar teman-teman, Uria mati. Akhirnya dia nikahin Batsheba, ya kan? Uria udah mati. Terkesan tidak salah. Dia melakukan sembunyi-sembunyi. Tapi apakah Tuhan kita tidak tahu? Teman-teman, hari itu ada seorang sahabat yang begitu luar biasa, namanya Nabi Nathan. Dia datang. Dia berani menegur. Gua salut bener. Kalau yang namanya sahabat, dia berani negur. Wah, karena tahu untuk kebaikan sahabatnya. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Waktu saya gak cukup baca, tapi kamu boleh lihat di situ. Kamu baca. Intinya Nabi Nathan negur gini. Daud, ada seorang kaya, seorang miskin. Orang kaya punya kambing, lembu, domba. Wah, pokoknya berlimpah. Si miskin cuma punya domba betina toh, gak punya yang lain. Ya kan? Tapi ketika si orang kaya itu punya tamu, kalau namanya tamu kan dikasih makan, dikasih minum. Dia gak mau. Si orang kaya ini gak mau sembelih domba, kambing, lembu punyanya dia.
Dia nggak mau. Dia berpikir, sayang, gue potong aja domba betina si miskin. Daud marah, dia ngamuk begitu luar biasa. Siapa orangnya? Dia harus dihukum mati dan dia harus ganti domba itu 4 kali lipat. Daud nih kan terkesan karena nggak salah, jadi dia songong gitu. Dia bilang harus mati. Nabi Nathan hari itu jawab, engkaulah orang itu. Ibarat gini, lu orangnya. Gua bayangin hari itu Daud nih kayak kesambar petir, ceger. Oh, bukan depan mata lagi, tapi betul-betul kesambar petir. Ceger. Lu bayangin, engkaulah orang itu. Sakit hatinya Daud hari itu. Dia seorang raja. Dia bisa hukum mati itu si Nabi Nathan toh. Tapi dia gak lakukan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kesalahan Daud? Satu, respon. Begitu luar biasa dia langsung bilang, aku minta maaf. Aku salah di hadapan Tuhan. Dia gak pakai babi bu bebe. Kalau orang zaman sekarang ditegur kan langsung, gak gitu kok. Gak gitu. Harusnya tuh begini. Enggak, gue begini. Gue fine aja. Ketika seorang ditegur, jangan hormati orang tuamu. Nggak bisa, lu nggak paham orang tua gue kayak gimana. Orang tua tuh nggak pantas dihormati. Kan gitu kan, pasti cari celah anak muda zaman sekarang. Tapi respon Daud bikin hati Tuhan tuh terenyuh. Dia bilang, aku minta maaf Tuhan, aku salah sama Tuhan. Dan teman-teman nanti kalau baca, langsung detik itu juga Nabi Nathan bilang gini, kamu tuh ya udah menista Tuhan, udah dikasih semuanya, istri yang cakep, kekayaan melimpah, bijaksana, semuanya udah ada padamu. Tapi Tuhan maafin hari ini. Keren banget Tuhan kita. Sebesar dan seberat apapun dosamu, Tuhan pasti ampuni. Tapi jangan lupa setelah itu Nabi Nathan bilang gini, Daud, karena kamu terlalu menista Tuhan, Tuhan bilang, anakmu pasti mati. Anakmu pasti mati. Dan karena kamu telah melakukan segala sesuatunya sembunyi-sembunyi, maka Tuhan akan mempermalukan kamu di depan bangsa Israel. Ternyata saya belajar, dosa seberat apapun pasti diampuni. Tapi ada dosa yang mana kamu harus bertanggung jawab. Mengikat kamu. Contoh, ketika kamu ngebunuh orang, apa bentuk tanggung jawabnya? Ya kamu harus dipenjara toh. Kamu ngeganja, kamu perlu rehab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu perlu teman-teman. Ketika kamu, seks bebas di mana-mana, kamu minta ampun, diampuni sama Tuhan. Tapi bagaimana dengan tanggung jawabnya? Tiba-tiba kamu kena penyakit HIV AIDS, lalu kamu bilang Tuhan jahat. No, kata Tuhan, lu yang jahat. Ya, kadang kan manusia gitu. Gua kan udah minta maaf. Gua ngerti, tapi harus tanggung jawab, kata Tuhan. Itu kesalahannya Daud. Sekali lagi, yang pertama kesalahan Daud, kita belajar dari respon. Yang kedua, kita belajar untuk tanggung jawab. Yang ketiga, hari itu bangsa Israel bangsa yang besar. Iblis menggoda Daud. Dia bilang gini, Daud, coba deh lu hitung barisan. Kalian nanti baca di 2 Taurik 1 ya. Coba. Wah, Daud, bener nih, saya harus hitung barisan. Yoab, sini, hitung barisan. Yoab udah bilang, jangan Tuhan, jangan. Nanti di Alkitab ditulis gini, hal itu dianggap nista sama si Yoab. Dianggap salah. Jangan dah Tuhan, mendingan. Tapi karena dia seorang raja, dia harus diikutin. Oke dah, gue hitung.
Hari itu hanya karena ngitung barisan 70.000 orang harus meninggal di tangan Daud. Karena waktu itu dia bilang gini, Gad, GAD, dia bilang gini, kamu pilih 3 perkara, Tuhan akan hukum kamu. Dia bilang oke, biarkan saya jatuh ke tangan Tuhanku saja. Ternyata 70.000 orang meninggal. Jangan sombong teman-teman. Yang pertama, respon. Yang kedua, harus tanggung jawab. Yang ketiga, jangan sombong. Ya teman-teman. So, hari ini apapun yang sedang kamu lakukan, ayo kejar Tuhan lagi. Jangan tarsok terus. Ntar, besok. Jangan. Kenapa? Karena saya mau bilang gini. Ya udahlah, gue berdosa aja dulu, gue nonton bokep aja dulu, gue saat teduhnya besok aja, gue baca Alkitabnya besok aja, gue besok baru tobat dah. Sekarang saya cuma mau tanya, memang apa yang dijanjikan hari esok sehingga kamu yakin besok aja deh gue tunda? Bukankah hari esok itu gak pernah menjanjikan apapun? Hari esok itu adalah sebuah kebohongan besar teman-teman. Ya kan? Kamu bilang, customermu misalnya bilang, oke, saya besok akan bayar kamu 1 miliar. Begitu besok udah tunggu-tunggu, ternyata customernya kabur. Wah, yang harusnya jadi hari keberuntungan sedunia menjadi hari kesialan sedunia. Dan kamu harus bayar vendor misalnya 500 juta. Wah, bukannya untung malah buntung. Hari esok gak pernah menjanjikan apapun teman-teman. Sebab Mazmur 103:15-16 bilang gini, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Cantik dong bunga. Tapi dengar baik, apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak akan mengenalnya lagi. Yakobus 4:14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Mari pejamkan matamu. Simple. Daud sama Henokh melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Maukah kamu dan saya hari ini melakukan kehendak Tuhan pada saat ini? Ketika semua orang lain meninggalkan Tuhan, kita pengen terus bersekutu sama Tuhan. Dan kita bilang semua boleh pergi, asal roh Tuhan jangan pergi dariku. Semua boleh hilang, asal roh Tuhan jangan hilang dariku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan kami bergaul karib dengan Tuhan. Gak ada yang kami rindukan selain ketika kami pulang, Tuhan mengenal kami. Dan kau berkata, marilah masuk, hai hambaku yang setia, dan turutlah bahagia dalam kebahagiaan Tuhanmu.
biar kami menyelesaikan perjalanan iman kami dengan kuat, Tuhan. Sampai kami terima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami. Engkau lingkupi setiap teman-temanku yang ada di rumah. Engkau peluk satu persatu. Kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Saat ini Engkau sedang bekerja. Roh-Mu sedang bekerja. Merestor apa yang rusak. Hati, pikiran, perbuatan, tingkah laku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau persembahan. Tuhan, tutup bungkus persembahan yang kami bawa supaya harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000